walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Setelah kita bicara tentang faktor-faktor penyebab bencana, lalu sikap apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita jadikan sebagai bagian dari takdir Allah. Allah mengatakan, sungguh benar-benar aku akan uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, tiba-tiba takut, wal ju'i, lapar. Itu teman saya Pak, anaknya terkurung di banjir 6 hari nggak makan, makannya daun-daun aja. Ini di Aceh, terkepung banjir, nggak ada komunikasi, listrik mati, HP mati, ya. Kerja di daerah itu anaknya baru ketemu beberapa 6 hari dan makannya apa? Daun-daun muda. Berarti parah banget situasinya, mencengkam. Wal ju' rasa wanaksim minal amwal, dan Allah akan menguji tiba-tiba ekonomi kita bangkrut, ya, bisnis kita jadi melemah. Itu ujian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keislaman kita pada malam hari ini. Moga-moga apa yang kita lakukan malam ini akan dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Masih tema yang sama, di beberapa tempat kita melakukan muhasabah, ya, terkait dengan musibah yang dialami negeri ini, di mana bumi sedang terluka dan sedang menimbulkan problem dalam banyak hal akibat dari bencana. Tentu Islam punya perspektif tersendiri dalam memahami dan memandang apa yang terjadi hari ini. Sengaja tema ini kita ulang untuk lebih menguatkan kembali, menyadarkan kembali betapa pentingnya melakukan muhasabah, introspeksi, dan mengambil pelajaran mahal dari peristiwa yang tengah berlangsung di negeri ini. Seperti kita lihat Bapak-bapak dan sudah kita kaji di beberapa tempat, bahwa efek dari munculnya bencana yang dahsyat di beberapa daerah di Indonesia menimbulkan kepedihan yang terjadi
efeknya kepada persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan kemasyarakatan, bahkan persoalan politik ikut terlibat dalam proses kejadian bencana yang terjadi hari ini. Nah, sebagai orang beragama tentu kita perlu bijak memahami ini semua, ya, karena dalam Islam, ya, seperti kita kaji kemarin, bencana itu tidak hanya sebagai fenomena alam, terjadinya ketidakseimbangan alam, tetapi di sisi yang lain agama memandang bahwa bencana itu juga bagian dari skenario Allah. Jadi Allah sedang berbicara tentang kekuatan, Allah sedang berbicara tentang kemahakuasaannya, Allah sedang berbicara tentang kebesarannya melalui bencana. Nah, itulah Islam. Jadi ada kearifan dalam memahami kejadian hari ini dengan berbagai perspektifnya dalam ajaran Al-Quran. Sebelum kita bahas beberapa ayat yang terkait dengan bencana ini dan alam, saya ingin sedikit melihat bahwa bencana itu bisa dalam dua bentuk, atau penyebab dan pemicu bencana itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama karena faktor fisik, dan yang kedua adalah faktor non fisik. Yang dimaksud non fisik ini karakter. Jadi ada perilaku-perilaku fisik yang kemudian menjadi pemicu lahirnya bencana, tapi ada karakter-karakter non fisik yang juga tidak kalah pentingnya menimbulkan bencana. Ya, kalau fisik ya kita lihat sekarang, ya, di mana kerusakan terjadi di mana-mana, yang menurut Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu penyebab utamanya adalah manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jadi munculnya kerusakan di bumi, di laut, di darat, di udara, bahkan dimanapun tempat, kata Allah, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita pahami dari ayat Quran surat Ar-Rum ini, penyebab utama hadirnya bencana itu manusia. Hakikatnya Allah, tapi penyebab, pemicu dan pemantiknya adalah manusia. Ya, ini satu perspektif. Jadi yang menimbulkan bencana itu dari faktor fisik berupa kerusakan tadi, ya, dan itu clear. Allah mengatakan pemicunya adalah perilaku manusia yang merusak alam lingkungan. Itu yang pertama, bahwa bencana itu pemicunya faktor fisik. Ada juga bencana itu pemicunya faktor non fisik. Apa yang dimaksud faktor non fisik? Faktor karakter manusia. Memang sepertinya kalau kita pahami secara akal sepintas, apa hubungannya karakter dengan bencana, kan gitu. Tidak ada hubungan langsung. Tapi kalau kita melakukan penelitian, maka ada semacam tesis, ada korelasi positif antara karakter dengan hadirnya bencana. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan ada 3, ya, karakter manusia yang menjadi pemicu hadirnya bencana. Yang pertama apa? Kata Nabi, yang pertama adalah syukhun syadid. Kita sudah bahas kemarin, ya. Syukhun syadid itu kebahilan yang diperturutkan. Ada satu penyakit mental yang ternyata dalam teori agama berpengaruh terhadap hadirnya bencana. Apa itu? Syukhun syadidun. Kalau bahasa kitanya sih individualistis. Jadi ketika orang sudah berkarakter individualistis, mentalnya mental individualisme, tidak mau berpikir pada orang lain, lebih mementingkan diri sendiri, tidak care pada lingkungan, tidak care pada yang lain,
dia hanya memprioritaskan diri sendiri yang dikenal dengan individualistis, maka kata Nabi, salasun muhlikat, 3 hal yang bisa menyebabkan bencana. Yang pertamanya adalah sifat karakter individualistis. Jadi dalam skala kecil maupun dalam skala besar, dalam bentuk negara, dalam keluarga, dalam personal pribadi, kalau orang sudah mentalnya individualistis, itu cepat lambat menjadi pemicu hadirnya bencana. Ini ya, Nabi yang bilang, bukan saya, ya. Kalimatnya tadi kata Nabi, salasun muhlikatun, 3 faktor yang menyebabkan bencana. Muhlikat itu kehancuran. Tapi kan kehancuran bisa versinya, modelnya kan bencana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hadis Nabi, tidak hanya kerusakan fisik berupa alam yang menyebabkan bencana banjir, tapi ketika manusia sudah dihinggapi penyakit individualistis, mementingkan diri sendiri, tidak care kepada lingkungan, tidak peduli kepada alam, maka lahirlah muhlikat. Ya, muhlikat itu bencana atau binasa. Nah, oleh karena itu Bapak hati-hati ya. Tidak hanya dalam skala besar, skala kepribadian personal, kalau kita sudah individualistis, itu cepat lambat akan tumbang, akan jadi bencana. Maka Nabi mengatakan, jangan kau bersikap individualistis. Kalau kebalikan ayat tadi atau hadis tadi, 3 hal yang menyebabkan hancur adalah muhlikat, itu syuhun syadid. Berarti logikanya dilarang orang bersifat individualis karena dia berpengaruh terhadap hadirnya bencana. Memang dalam ayat Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah juga memberikan penjelasan lain. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kalau kita tafsirkan secara modern, ketika orang menjaga rasa syukurnya, ketika Allah berikan anugerah berupa lingkungan, ketika Allah berikan anugerah berupa alam semesta, ketika Allah berikan anugerah laut dengan seisinya, ketika Allah berikan tanah dengan segala macam kandungannya, lalu kita lain syakartum, kita rawat dengan rasa syukur gitu. Kita pelihara, kita jaga, kita rawat, kita perhatikan dengan penuh rasa syukur. Allah janjinya apa? La azidannakum. Maka aku akan berikan nikmat-nikmat baru kepada orang yang merawat dan menjaga rasa syukurnya terhadap alam semesta. Berarti kelestarian alam, kelestarian lingkungan itu bisa ditopang dengan rasa syukur. Ya, walaupun kelihatannya abstrak, tidak terlihat secara fisik, tapi rasa syukur punya pengaruh terhadap kesejahteraan. Ya, kalau alam dipelihara itu bentuk rasa syukur. Kalau lingkungan dijaga dengan bersih itu bentuk rasa syukur. Kalau itu kita lakukan, la azidannakum, maka alam akan menghadirkan keberkahan. Aku berikan nikmat pada kalian. Itu kalau dalam bahasa Arab, la azidannakum itu nunnya nun taukid. Nun taukid itu artinya nun yang Allah betul-betul ingin bersumpah, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmatmu ketika kamu menjaga lingkungan gitu. Makanya kemarin itu kita bahas, Pak, kejahatan lingkungan itu lebih kriminal dari kejahatan membunuh. Kalau orang membunuh 1 orang, yang meninggal 1, mungkin 2. Tapi kalau merusak lingkungan, yang mati berapa? Ratusan orang. Tidak hanya mati orang, tapi juga menimbulkan kerusakan, menghilangkan sumber pendapatan ekonomi, itu kriminal. Merusak alam semesta. Jadi makanya kejahatan terhadap lingkungan itu termasuk dalam kategori kriminal dalam Islam. Makanya Islam mengajarkan jaga lingkungan. 500 ayat dalam Quran berbicara tentang lingkungan. Yang kalau Bapak baca dari 6.666 ayat itu 500-nya berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan, melestarikan alam. Jadi melestarikan lingkungan itu bukan ajaran alam, itu ajaran Allah. Sampai dalam kitab-kitab hadis itu Nabi mengatakan ada bab namanya Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat itu artinya menghidupkan tanah yang mati. Jadi menghidupkan tanah yang mati dengan menanam tumbuh-tumbuhan itu bagian dari syariat Islam. Karena ada babnya khusus di Quran itu, ya.
Jadi betapa kayanya ajaran Islam mengatur tentang bagaimana merawat lingkungan. Nah, kembali kepada ayat Ibrahim surat 7, ayat 7 tadi, kalau orang merawat alam dengan rasa syukur, memelihara, menjaga, maka akan hadir rizki-rizki dari alam itu. Tapi wala in kafartum, kalau bahasa teksnya wala in kafartum, kalau engkau melakukan perusakan kan gitu. Kufur itu kan maknanya macam-macam, Pak. Kufur nikmat kalau arti aslinya, tapi kalau orang tidak peduli dengan lingkungan itu kan kufur. Orang tidak mau menjaga alam lingkungan itu kan kufur. Wala in kafartum, apa kata Allah, inna adzabila syadid, maka akan muncul bencana-bencana baru gitu. Kalau teksnya sih sesungguhnya azabku sangat berat. Tapi maknanya kalau orang tidak peduli terhadap alam dan kufur, mengingkari nikmat Allah dengan membiarkan bahkan merusak. Kufur itu kan salah satu karakternya perusak. Kalau Bapak baca di ayat Al-Baqarah, orang-orang munafik, orang-orang kufur itu tipologinya merusak bumi. Dan kalau dibilang dia tidak merasa merusak, ya. Kami ini kan orang-orang yang berbuat kebaikan, menghijaukan, itu alasan mereka. Padahal kata Allah, mereka lah orang-orang yang merusak. Dan ketika orang merusak, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya bencana akan parah muncul di antara kalian. Jadi kalau begitu benar juga bahwa karakter manusia yang tidak mau bersyukur menjadi pemicu lahirnya bencana. Dan salah satunya tadi individualistis. Maka bapak-bapak, Islam itu mengajarkan berbagi. Ya. Makanya kan ada pepatah yang sumbernya hadis Nabi ya. Ketika engkau ingin menghindari bala itu apa, Pak? Ya, musibah. Maka bersedekahlah. Kan gitu. Apa logikanya? Gimana kita bisa memahami bahwa sedekah itu menghindari bencana? Itu urusan Allah. Tapi Allah mengatakan melalui nabinya bahwa ketika kita ingin terhindar dari bencana, maka berbagilah. Berarti sikap individualistis dalam Islam itu menjadi penyebab terjadinya bencana. Ketika orang berbagi, menumbuhkan keberkahan, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan syuhun syadidun, ya, orang yang individualis. Kalau di Quran surat apa itu? Wala taj'al yadaka maghlulatan gitu ya. Maghlulatan ila unukika. Surat apa, Pak? Ayat surat Al-Isra ya. Janganlah kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di lehermu. Ini. Itu bahasa sindiran Allah, maksudnya jangan pelit jadi orang karena akan merusak kehidupan gitu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di lehermu sehingga kau tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk berbagi. Karena apa? Karena menahan berbagi berarti menghadirkan bencana. Ketika kita memudahkan berbagi, maka menghindari bencana. Makanya banyak sedekah akan menghindarkan bala. Itu maknanya sih di situ. Memang secara matematik gimana mikirnya? Berbagi, tidak berbagi kok munculnya bencana. Itu urusan Allah. Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi surah apa nama surat berapa, Pak? Ayat 29 ya. Wala taj'al yadaka maghlul. Itu bahasa sangat puitis itu, Pak Imam. Tinggi banget Allah bilang wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Kalau kita menerjemahkan secara tekstual nggak bisa. Jangan kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di leher. Maksudnya apa? Berarti kita jangan begini terus. Kan maknanya gitu. Tapi tidak, bukan itu maksud Allah. Maksudnya Allah supaya menghindari terjadinya bencana, jangan jadi orang yang bahil. Kira-kira begitu. Nah, dalam hadis dijelaskan oleh Nabi tafsirnya syuhun muta'un, syuhun syadid, sangat. Nah, itu yang karakter pertama. Karakter kedua yang menyebabkan orang itu menyebabkan bencana secara non fisik. Jadi kan ada fisik, ada non fisik ya, Pak ya. Sekarang non fisik. Penyebab kedua, karakter kedua yang menyebabkan terjadinya bencana adalah karakter i'jabul mar' binafsih. Ya, dalam bahasa Arab itu. Apa i'jabul mar' binafsih itu? Merasa kagum dengan diri sendiri. Apa bahasa kitanya ya?
Ya, sombong, ujub. Coba kita buktikan dalam sejarah. Betulkah bahwa sikap sombong itu menghadirkan bencana? Benar, Pak. Iblis yang sering saya ceritakan diusir dari surga dan jadi bencana. Iblis itu Azazil namanya. Ratusan tahun sebelum Adam sudah diciptakan menjadi makhluk paling taat sama Allah, menyembah Allah, setianya kepada Allah. Begitu Allah ciptakan Adam, muncul rasa sombong. Iblis sujud kepada Adam, kira-kira begitu ya. Iblis mengatakan aba wastakbaro, menolak, dan dia merasa sombong. Kenapa? Ya Allah, aku lebih senior daripada Adam. Makanya kalau orang merasa lebih senior daripada yang datang junior, itu ya anak buahnya iblis, Pak. Ya. Ya, kan bahasanya gitu. Iblis mengatakan, "Ya Allah, kau ciptakan Adam dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Kualitas api jauh lebih baik daripada tanah, dan aku lebih unggul, aku lebih senior daripada, ngapain saya sujud kepada?" Kalau urusan perintah Allah mah nggak ada urusan kompromi, Pak. Tidak ada perintah Allah yang salah. Walaupun menurut logika kita salah, tapi menurut Allah belum tentu salah, bisa jadi benar. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau menyembelih anak kandung menurut akal sehat, itu sehat nggak, Pak? Nggak sehat. Ibrahim disuruh menyembelih anak kandungnya Ismail. Gila kan? Ya. Tapi karena Allah yang merintah, nggak ada di situ kesalahan. Ada hikmah yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengukur cara berpikir, cara perintah Allah dengan cara berpikirnya kita, nggak akan nyambung. Ya. Kan ada orang Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Loh, yang menurunkan Al-Quran yang maha tahu. Kadang-kadang begitu bahasa kalau diskusi gitu ya, di tempat-tempat kampus, karena logikanya tinggi, liberalismenya tinggi. Dulu saya begitu, Pak Imam. Wah, kalau lagi kuliah S3 tuh asapang jagonya gitu logikanya gitu ya. Apa? Quran sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu, Pak. Buktinya masalah waris beda, masalah ini beda. Berarti Quran itu perlu direkonstruksi kembali gitu ya. Lalu saya berpikir, Pak, apa benar Allah tuh melakukan kesalahan di Quran? Sederhana, Pak, pikirannya, Pak. Kalau Allah melakukan kesalahan, ya buat apa jadi Tuhan kan? Masa Tuhan salah gitu kan? Tidak mungkin zat Tuhan itu melakukan kesalahan. Jadi apapun yang ada di dalam Quran tidak mungkin ada kesalahan karena Allah itu maha benar. Jadi ketika kita menafsirkan Quran ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bukan Qurannya yang salah, tapi cara berpikir kita belum nyampe. Dulu waktu kuliah, Pak, gagah sekali saya, Pak. Wah, asapang gimana gitu. Waduh, saya padahal sangat standar, kita di bawah sekali. Bagaimana mungkin Allah itu salah? Kalau Allah salah, ya pensiun aja jadi Tuhan. Gak usah jadi Tuhan kan? Gak mungkin Allah itu salah. Nah, kadang-kadang kita berpikir, loh ini kayaknya gak sesuai nih dengan perkembangan zaman. Berarti ada kekeliruan di Quran. Salah. Ketika kita menafsirkan Quran ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bukan Qurannya yang salah, tapi cara berpikir kita belum nyampe. Gitu, Pak. Ya. Sejak itulah saya bertobat, Pak. ya bahwa di kampus, di kuliah-kuliah tinggi belajar filsafat itu penting, logika penting karena belajar mengasah pemikiran kita. Tapi jangan kemudian melakukan upaya tadi, ya. Karena manusia itu pikirannya terbatas. Quran nggak mungkin salah, ya. Quran nggak mungkin salah. Nah, setan itu, Pak, kenapa dapat bencana? Begitu dia iblis disuruh sujud ke Adam, nggak mau, kemudian diusir dari surga. Diusir dari surga itu bencana, Pak. Itu dihinakan iblis dari mulai keluar dari surga sampai hari kiamat, terhina dalam keadaan hidup dalam bencana. Muncullah dendam kan kepada Adam kan. Dendamnya luar biasa. Nah, yang ingin saya katakan apa? Kenapa iblis mendapatkan bencana seumur-umur? Karena dia sombong. Fir'aun, coba. Fir'aun apa yang tidak hebat? Militernya kuat.
peradaban yang dibangunnya, Sphinx, apa itu piramid dan peradaban keren semua. Asisten-asisten ahlinya gitu ya, yang bekerja membantu Fir'aun termasuk penasihat spiritualnya itu kelasnya kelas dewa, gitu. Orang-orang hebat semua. Apa yang kurang dari Fir'aun? Sampai pada akhirnya dia mengaku, saya Tuhan, sembahlah aku. Nah, Allah menghancurkan dia dengan seluruh pasukan tempurnya, dimasuk ke dalam Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah. Bencana, kenapa? Sombong. Jadi sombong itu memicu bencana. Di negeri ini ada nggak orang sombong, Pak? Banyak ya. Kalau kita analisis kasus Aceh dan Sumatera itu, kira-kira ada nggak orang sombong hidupnya? Banyak ya, Pak. Banyak itu berapa ya? Ya ternyata orang sombong itu memicunya bencana. Ya. Batorul haq wa hamtun nas, kalau bahasa kita, menolak kebenaran dan menyeremehkan manusia, itu ada sombong. Makanya mohon maaf Pak, dosa moral yang paling Allah murka, yang paling dibenci Allah, kesombongan. Kesombongan hancur Pak. Fir'aun apa kurangnya saya katakan tadi ya, pasukannya kuat, peradabannya kuat, mengaku Tuhan, nggak ada yang kalahin semua. Tapi begitu mengatakan saya adalah Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian, sembahlah saya, sombong dia, hancur, bencana dari Allah, masuk ke laut dan kemudian ditenggelamkan, habis peradabannya. Kenapa sombong? Korun, tahu Korun Pak? Pernah dengar Pak? Siapa dia? Ya Pak? Simbol kekayaan manusia terkaya di atas jagat itu ya Korun, Pak. Ya, kalau bahasanya kekayaannya unlimited, tidak terbatas, Pak. Makanya disebut harta korun, harta karun itu begitu, Pak. Asalnya dari apa? Korun itu, Pak. Yang punya kekayaan banyak berlimpah, nggak terhitung kekayaannya. Sampai ada mitos sampai hari ini mengejar harta karun, itu sebenarnya nama Korun itu, orang pemilik kekayaan. Tapi akhirnya hancur. Kenapa? Sombong. Coba lihat, sombong itu menghadirkan bencana. Kaum Ad, pernah dengar Pak? Kaum Sabah, kaum Samud, itu kan punya peradaban tinggi, bisa mengukir bukit-bukit pahat, bisa menjadi bangunan-bangunan mewah di zamannya ya. Mewah di zamannya. Belum ada teknologi, peradabannya maju, hebat-hebat. Tapi dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Sombong. Kaumnya Nabi Lut, Pak. Kaumnya Nabi Lut, istrinya juga congkaknya luar biasa kepada suaminya. Dan kemudian juga kaumnya sombongnya luar biasa, dihancur leburkan oleh Allah. Ditimpa di balik tanahnya itu sampai sehancur-hancurnya, bencana. Jadi bencana itu dipicu oleh sikap sombong orang. Ada lagi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kenapa bencana? Ya, banjir juga nggak masuk akal Pak. Itu bencananya sudah di luar nalar. Dari mana sumber airnya? Ya, memang dari langit. Tapi gelombang yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu bencana, itu tingginya bukan 2 meter, bukan 5 meter Pak, tingginya gunung ya. Gunung itu kan ribuan, surat Hud Pak, kalau nggak salah ada dalam surat Hud dijelaskan bahwa tingginya gelombang pada masa Nabi Nuh itu tingginya seperti gunung-gunung besar tenggelam. Dari mana sumbernya? Itu saking murkanya Allah kepada kaum Nabi Nuh yang sombong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, saya menduga bahwa terjadinya bencana di beberapa tempat itu karena ada komunitas, kelompok-kelompok orang yang arogannya udah nggak karu-karuan. Mencek bahasa Sunda mah asa aing uyah kidul, apa namanya Pak Iwan? Ya, apa topik? Bahasa Jawanya apa tuh Pak Imam? Asa aing uyah kidul. Ada yang tahu orang Jawa Pak? Merasa paling jadi garam itu ya. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Jangan Pak ya, itu habis di dalam sejarah orang-orang yang sombong. Nah, Nabi mengatakan, jadi munculnya bencana ini perspektifnya tafsir Pak ya, pendekatan agama ya.
Tidak melulu bencana itu didekati dengan persoalan-persoalan persoalan air, persoalan ekologi, bukan di situ aja, tapi dari agama ada sesuatu yang salah dalam sikap kita. Ketika rasa syukur sudah hilang, rasa nikmat bersyukur kepada nikmat juga sudah hilang, kekufuran merajalela, maksiat merajalela, itu sumber bencana sebenarnya. Kalau kita teliti dari segi keilmuan, memang iya di Sumatera itu ya. Nah nanti yang ketiga nanti. Jadi yang kedua yang menyebabkan bencana secara non fisik adalah arogansi, ya, kesombongan. Habis Pak, orang sombong itu udah. Kalau bahasa sederhananya sombong itu apa Pak? Definisinya, ada yang bisa menjelaskan? Merasa lebih dari orang lain. Jadi harus rendah hati, kan lawannya kan tawadu. Tapi ada yang berbahaya lagi Pak, kata Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dia mengatakan apa? Ketika orang merasa dirinya rendah hati, maka itulah kesombongan yang sesungguhnya. Rendah hati bagus nggak Pak? Tawadu bagus nggak? Tapi kalau dalam hatinya alhamdulillah saya sih tawadu, itu kesombongan yang sesungguhnya Pak. Kan ngeri juga. Saya kaya, itu biasa sombong. Tapi kalau saya rendah hati gitu, alhamdulillah saya disoleh gitu, wah udah itu Pak, kesombongan yang sesungguhnya. Dan biasanya setan itu menggoda orang dengan cara-cara yang seperti itu Pak. Iblis menggoda bapak-bapak orang-orang soleh begini punya strategi canggih Pak. Coba saya tanya, kalau tiba-tiba bapak dibisikin oleh setan, Pak Sas, Pak Imam, nggak usah sholat, kira-kira nurut nggak Pak digoda kayak gitu? Enggak, karena mereka udah cerdas. Pak Iwan, nggak usah sholat. Misalnya ada bisikan tiba-tiba nggak usah sholat, kita lawan tuh. Makanya caranya gimana untuk menggoda bapak-bapak yang imannya sudah kelas dewa ini, kelas tinggi? Caranya gimana? Dibisikin apa? Ayo cepat ke masjid, sholat ya. Ya, udah sholat, wah, tiap hari kamu banyak puasa, ayo puasa. Itu setan Pak. Pak, itu kan positif, baik. Kita lihat dulu nanti. Setan itu punya strategi untuk membuat orang tertipu, ya. Dia perintahkan suruh sholat, ya. Kemudian apa? Udah sholat tiap hari. Pagi-pagi ketika lengah, begitu keluar dari masjid, dibisikin sama setan. Coba, kamu lihat kanan kiri kamu, nggak ada tetangga yang lain yang seperti kamu. Tiap hari kamu sholat, tiap hari kamu ngaji. Muncul egonya. Oh iya ya. Nggak ada orang lain yang seperti saya. Jatuh kita Pak. Ya kan? Sombong akhirnya jatuh. Itu setan menang dalam pertarungan melawan kita. Karena apa? Yang lembut tadi. Saya jadi ingat filosofinya apa? Monyet Pak. Bapak pernah dengar monyet nggak? Pernah tahu monyet nggak Pak? Monyet itu kalau naik pohon kena angin jatuh nggak Pak? Makin kencang dia karena kuat. Dia kuat daya tahan diserbu angin. Digoda jangan sholat, digoda segala macam. Wah kuat dia. Begitu ditiup dengan angin sepoi-sepoi, ya, tiba-tiba matanya merem. Apa yang terjadi Pak? Jatuh. Strategi setan itu meniup Bapak supaya sholat, supaya ngaji, tapi motivasinya udah beda. Begitu kita sedang lengah, dibisikin. Coba lihat, kamu kan orang hebat sekarang. Tidak ada yang lebih soleh dari kamu. Muncul dalam hati, iya ya, saya soleh sekali. Habis kita Pak. Ya, itu namanya cara setan menggoda bapak-bapak, menggoda kita ya. Jadi kalau kitanya SD, ya yang ditugaskan oleh iblis setannya kelas SD Pak. Kalau bapak-bapaknya jamaah tukang ngaji, itu biasanya ditugaskan oleh iblisnya setannya yang biasa tukang ngaji. Maksud saya stratanya itu disesuaikan dengan kau, karena setan itu kan banyak kelas-kelasnya Pak. Ya, kalau kelasnya udah kiai, ya setannya di atas kiai itu goda. Punya strategi. Jangankan manusia biasa Pak, Nabi Adam siapa Pak? Nabi Adam tuh dekat dengan siapa? Dengan Allah. Manusia kekasih Allah pertama di muka bumi, yang disayang oleh Allah di surga, ditempatkan segala macam, suruh makan segala macam. Datang setan itu. Setannya udah kelas tinggi Pak. Udah levelnya di atas Nabi, kira-kira begitu ya. Digoda, habis jatuh tuh Nabi Adam Pak.
Sampai singkat cerita, makan apa ini? Wala taqrabu hadhihi syajarata, kata Allah, jangan deket-deketin pohon ini ya Adam, gitu ya. Sama istrinya, kalau kamu deket kamu berbahaya. Setan nggak mau kalah, dendamnya tinggi, goda dengan berbagai cara. Saya nggak kepikir, bapak-bapak sama Nabi Adam imannya tinggi siapa ya? Kayaknya tinggi Nabi Adam ya Pak ya. Yang kelas imannya tinggi aja jatuh sama setan, apalagi kita, ya kita. Jadi hati-hati kalau kita dibisikkan. Setan itu punya strategi untuk menghancurkan martabat manusia. Nah, yang kedua adalah apa tadi Pak? Sombong. Maka jadilah orang rendah hati. Rendah hati itu tawadu. Ya humble itu biasa aja ya. Nah, yang ketiga, karakter yang membuat bencana itu adalah apa kata Nabi? Hawan muttaba. Nah, ini yang terjadi di Sumatera ini. Masih jam berapa? Masih berapa lama lagi, Pak? Masih lama ya. Jadi yang ketiga yang menimbulkan bencana itu di antara sifat karakter yang menimbulkan bencana hawan muttaba. Hawan muttaba itu apa, Pak? Ini yang terjadi di Sumatera ini. Mengikuti hawa nafsu. Kalau bahasa kerennya hedonisme. Hedonisme itu mencari kenikmatan, kapitalisme, eksploitasi, serakah, itu namanya hedonisme. Dan yang terjadi hari ini berdasarkan penelitian dan ternyata kerusakan bencana itu yang mengakibatkan gundul hutan dan sebagainya karena eksploitasi besar-besaran demi keuntungan ekonomi yang besar. Ya. Kalau orang sudah tidak terkendali keinginan materialismenya, bencana, Pak. Ingat kemarin saya cerita di Al-Falah itu, ada orang kaya raya, gitu, ya, dia punya tanah ribuan hektar, Pak. Lalu kata orang itu, saya ingin bersedekah, menghibahkan tanah saya, siapa yang mau ambil silahkan. Tapi syaratnya apa? Jalan kaki dari tempat di mana saya tunjukkan, terus langkahi tanah itu, nanti jam 3 sore harus sudah kembali ke tempat itu, maka tanah itu milik saudara. Itu populer, Pak. Seorang pujangga dari Rusia namanya Rafleos Tolstoy. Ya, Rafleos Tolstoy ini pujangga Rusia yang ternyata sesuai dengan hadis Nabi. Jadi si orang kaya ini menghibahkan tanah yang sangat luas gitu, ribuan hektar, dan dia memberikan siapa yang mau milik tanah dari saya silakan, tapi syaratnya jalan kaki dari tempat jam 7 terus jalan, nanti minimal maksimal jam 3 sudah nyampe. Datanglah orang yang hawan muttaba. Orang apa, Pak? Orang yang hawa nafsunya tinggi, serakah. Saya siap. Dia mimpi pengen dapat tanah. Berangkat jam 7 pagi dari tempat yang ditentukan oleh si pemilik tanah, jalan. Kalau dia tidak serakah, jam 10 siang balik lagi itu udah banyak tanah. Bapak pernah jalan kaki nggak, Pak? Kalau 30 menit berapa kilo, Pak Imam? 4 kilo, Pak ya? 30 menit 4 kilo, lumayan dapat 4 kilo, berapa hektar, Pak ya? Tapi ini orang serakah, saya pingin semua milik tanah saya. Serakah, jalan lagi, Pak. Serakah, hedonisme, cari, eksploitasi semua hutan-hutan itu. Kira-kira begitu kan? Oh, pokoknya nggak habis semua. Nyampe jam 12 siang, udah jauh dia lupa kalau jam 3 harus kembali lagi ke tempat di mana ditentukan oleh pemilik tanah. Jalan, masih pengen serakah, pengen tanah yang banyak. Jam 2 sakit di tengah jalan. Jam 3 mati di tengah jalan. Berapa hektar yang didapatkan dari tanah itu, Pak? Hanya berapa meter, 2 meter. Untuk apa? Kuburannya. Dia bermimpi dapat ribuan hektar dengan jalan kaki, tapi keserakahannya yang menuntun dia, malah dia capek, dia lupa bahwa punya keterbatasan energi, keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, ya, dan seterusnya. Dia lupa karena ingin serakah mendapatkan keuntungan besar, mati di tengah jalan, dan dia tidak dapat apa-apa kecuali tanah untuk kuburannya. Itu gambaran bahwa serakah itu menimbulkan bencana, dan hari ini terjadi, Pak. Bapak percaya nggak kalau Pak kayu-kayu yang berserakan itu potongnya alami?
Kan sebagian elit politik mengatakan itu kan kayu-kayunya Pak Nana ya alami itu katanya. Kalau alami kok rapi-rapi ya, ya dipotong. Ya wallahualam mungkin daripada disalahin istilah mending berbohong katanya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi betul sekali kata Allah dalam surat Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat karena tangan-tangan manusia yang hedonisme, yang serakah menghancurkan. Oh, sekarang terlihat. Dan teorinya kan gitu. Ini teori ilmu pengetahuannya. Kalau tanah ditumbuhi pohon-pohonan yang kuat, maka ketika ada air bisa ditahan oleh. Nah, sekarang nggak ada daya tahannya, Pak, sehingga longsor semua, terjadi bencana. Allah sudah memperkirakan bahwa perlunya menanam itu dalam rangka itu. Tidak hanya untuk mewariskan generasi masa depan, tapi juga untuk menjaga lingkungan alam. Maka menanam pohon itu bukan program pemerintah, sebenarnya program Islam, program dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi itu punya perkebunan kurma loh. Ada seorang kakek udah tua, usianya di atas 70 tahun, nanam kurma Pak. Orang muda nanya, "Wahai Syekh, buat apa engkau menanam kurma? Nanti kurmanya berbuah, kau sudah tidak makan lagi, kau sudah meninggal. Untuk apa?" Orang tua itu mengatakan, jangan salah, saya dapat kurma hari ini hasil dari tanaman yang ditanam oleh orang-orang zaman dulu. Jadi nanti saya tanam kurma, saya nggak apa-apa meninggal, tapi hasilnya nanti ada anak-anak cucu kita yang mewarisi. Artinya apa? Ketika kita menanam tanaman, itu berarti merawat generasi masa depan. Ketika kita merusak tanaman, kita merusak alam, berarti merusak generasi masa depan. Kan cara berpikirnya begitu. Itu Islam, Pak. Islam banget. Wah, banyak sekali ayat dalam Quran itu tentang lingkungan. Dalam hadis juga ada yang paling sederhana, an-nadzafatu minal iman. Apa tuh, Pak? Kebersihan itu daripada iman. Jadi orang bersih-bersih sampah, bersih-bersih toilet, itu iman. Jadi orang yang nggak bersih-bersih itu imannya bermasalah. Iya, gitu ya. Imannya bermasalah. Tapi ini pasas DKM-nya di sini siapa Pak? Mana Pak Budinya, ada nggak? Ya itu perlu diperlebar itu posisi tempat wudu dengan kencing itu. Dulu waktu di Islamic Center itu Paret ya, itu pernah air wudunya tempat kencingnya begitu keluar dari tempat kencing tempat wudu ya. Sehingga orang habis wudhu ngijek lagi bekas orang keluar dari toilet, diasumsikan ada najis di situ yang dibawa dari kamar mandi. Lalu saya sampaikan kepada DKM-nya, ini secara fikih bermasalah. Jadi gimana? Bongkar, bikin kamar mandi yang bagus, yang terhindar dari najis, tempat wudhunya misah, tempat kencingnya misah, agar kita menjaga kebersihan. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Nah, kalau bisa nih nanti sampaikan nih Pak Imam nih, Pak Budinya mana nih Pak Puncoro ya. Ya. Kalau bisa bikin tempat yang memisah. Jadi keluar dari kamar mandi habis ke toilet, ngelewatin tempat wudu, itu diasumsikan bahwa najis kakinya Pak. Kita tidak steril ya. Ini bukan mengkritik, masukan aja ya, barangkali bisa syukur-syukur ada uangnya nanti agak misah tempat menjaga kebersihan orang dalam melaksanakan ibadah. Karena kan Pak, satu jengkal atau satu tetes najis yang nempel pada pakaian kita pada saat sholat bermasalah Pak. Bapak tahu nggak hadis Nabi yang mengatakan banyak, kata Nabi, orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa karena urusan kencing. Nggak main-main Pak. Kok Nabi tahu? Nabi tahu karena Nabi diberitahu. Nabi begitu lewat di atas kuburan tuh dan jenazah di dalam itu sedang disiksa karena urusan kencing yang tidak bersih. Nah, sekali lagi yang ketiga, yang membuat bencana ya, yang membuat bencana itu dari karakter adalah hedonisme, keserakahan.
Ya, kalau bahasa kitanya sih eksploitasi. Eksploitasi. Bumi dieksploitasi, akhirnya buminya terluka. Kalau buminya terluka, bumi akan menghadirkan badai. Badai itu bencana. Jadi kalau menurut puisinya sih, kenapa terjadi bencana? Bumi marah karena dia terluka oleh tangan-tangan manusia. Kalau bahasa puisinya gitu. Tapi logika ilmiahnya, ketika orang sudah menghabisi lingkungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, maka penyangga-penyangga alam itu sudah tidak ada lagi, sehingga muncul bencana. Gunung itu kan fungsinya di dalam surat An-Naba apa, Pak? Masak. Makanya kan kata Allah ketika gunung apa itu watakunul jibalu kal ihnil manfus, ketika bumi gunung-gunung dicabut oleh Allah kan goyang Pak bumi, dan nanti seperti kapas yang ditiup angin gunung pada hari kiamat itu. Ketika gunung dicabutin semua, pasak udah dicabutin, kan goyang bumi itu, habis semua. Jadi Allah menaruh gunung di berbagai tempat itu adalah salah satu fungsi untuk membuat stabil. Nah, itu ilmiah sekali, Pak. Gunungnya dikeruk. Iya. Iya, Gunung Kuda. Pemborongnya sampean katanya. Iya, waktu alam itu dikeruk akhirnya ya jadi bencana kan, Bu, ya, Pak. Betul itu semua karena tangan-tangan manusia. Allah sudah ciptakan keseimbangan tapi dirusak. Allah tadghaw fil mizan, jangan kamu melebihkan timbangan. Itu hebat sekali ayat-ayat Quran itu, subhanallah, inspirasi bagi perawatan dan penjagaan lingkungan. Nah, terakhir ini sebenarnya belum dibahas ini ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Setelah kita bicara tentang faktor-faktor penyebab bencana, lalu sikap apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita jadikan sebagai bagian dari takdir Allah. Allah mengatakan, sungguh benar-benar aku akan uji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, tiba-tiba takut, wal ju'i, lapar. Itu teman saya, Pak, anaknya terkurung di banjir 6 hari nggak makan, makanya daun-daun aja ini di Aceh. Terkepung banjir, nggak ada komunikasi, listrik mati, HP mati, ya. Kerja di daerah itu anaknya baru ketemu beberapa 6 hari dan makannya apa? Daun-daun muda. Berarti parah banget situasinya, mencengkam. Walju rasa wanaksim minal amwal, dan Allah akan menguji tiba-tiba ekonomi kita bangkrut, ya, bisnis kita jadi melemah. Itu ujian dari Allah. Wal anfusi, dan kehilangan nyawa, orang-orang yang tercinta pada meninggal. Sahabat kita, orang tua kita, istri atau suami kita meninggal. Anfus diuji sama Allah. Wassamarat, tiba-tiba panennya gagal, ya. Lalu apa? Ketika sudah sekian banyak ujian, Allah bilang, wa basyiris sabirin, beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu cara terbaik untuk mensikapi ujian. Karena musibah kan kemarin itu 3, ya. Ada berupa ujian, ada berupa teguran, ada berupa azab. Ujian bagi orang-orang soleh, orang baik kok diberi bencana, ada nggak? Banyak, ya. Itu berarti ujian. Nah, orang yang lalai dikasih bencana, teguran. Ya, orang yang kufur diberi bencana, berarti azab. Gitu. Jadi ujian musibah itu bisa ujian, bisa teguran, bisa azab. Itu sikap kita, dan Allah mengatakan orang-orang yang mensikapi ujian dengan kesabaran, dialah orang-orang yang diberi kabar gembira. Alhamdulillah, ya. Jadi ya kemarin saya bilang ke teman saya yang rumahnya rontok itu, Pak, ya takdir dari Allah. Biarlah rumahmu rontok, biarlah pohon-pohon di sekitarmu habis, mobilmu habis, semua rontok, asal imanmu jangan rontok, saya bilang. Kalau sudah iman yang rontok, bencana besar. Ya, kalau uang bisa dicari, kalau iman berat, Pak, ya. Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang keluar dari dunia tanpa iman itu malah petaka besar. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.